Alhamdulillah, ini nyusu kambing. Ya, dicampur Magavit. Ini kalau minum ini, itu langsung angin-angin yang ada di dalam tubuh langsung keluar. Iya terasa, iya enak. Ya, jadi karena udah agak lama kita nggak ngopi-ngopi bareng di Ciri 50, ini terasa spesial pagi ini. Ya, Alhamdulillah. Bismillah. Aduh, Pak Re, enak banget. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya ditambah lagi Pak Re. Amin ya Allah. Ya, jadi tuan rumah. Kita ngopi bareng, nyusu bareng. Iya, nyusu bareng. Jadi alhamdulillah ya, kita pagi ini bisa kumpul lagi bareng di base camp. Ini base camp. Kalau kemana-mana itu selingan. Iya. Ini base camp tengah, yang sono base camp pinggir. Oh, yang mana tuh? Pinggir barat, pinggir timur nggak tahu belum. Pinggir timur belum. Pinggir kali. Pinggir kali sono. Ya. Jadi alhamdulillah banyak yang udah kangen Pak Re di sini. Pingin ke Ciri 50 karena suasananya memang beda. Waalaikumsalam. Tuh, suara-suara burung. Oh, Ustadz Musli, alhamdulillah bergabung. Apa nih ente? Juru kunci masjid. Ustadz Musli. Kopi apa aja? Kopi. Ya. Jadi alhamdulillah pagi ini Ustadz Musli, Ustadz Anwar Sani, kita bisa silaturahim lagi di sini untuk ya selain kita sarapan bareng, juga kita ya bahas doa-doa tertentu di dalam Al-Quran supaya ilmu dapat secara rohani terpenuhi, kita dapat ilmu ngaji, jasmani juga dapat kita sarapan bareng, insya Allah. Iya. Gimana kegiatan sehari-hari Pak Re, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Juga baru sembuh nih kan. Ya. Udah sembuh lah insya Allah. Iya. Gemericik masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit. Ya. Ramuan baru kan tadi. Iya. Kencur sama di peres. Ya dapat ini resep baru ya. Resep baru. Untuk supaya jadi fit lagi, sehat lagi ya. Antum gimana Ustaz kegiatan? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar, insya Allah. Iya ya. Iya ya. Ustaz Musli gimana Ustaz Musli? Alhamdulillah sehat-sehat semua Ustaz. Alhamdulillah sehat. Itu kerjaan gimana? Lancar? Lancar. Ada kendala-kendala tertentu apa gimana? Ya kalau namanya kendala pasti ada aja. Pasti ada aja. Bisa dihadapin. Alhamdulillah. Itu kalimatnya keren itu. Kalau nggak ada kendala, nggak ada tantangan, biasa-biasa aja hidup kan. Iya. Justru dengan kendala-kendala itu kita jadi ini ya. Kita hadapin. Kita jadi banyak pengalaman jadinya ya. Ini kan ada doa-doa pamungkasnya Bang. Iya, ada doa-doa. Berusaha kita berdoa. Betul. Penasaran doa apa lagi nih? Oh ya, doa apa lagi yang pengen kita bahas? Ya, pagi ini kita akan membahas tentang doa di akhir surat At-Taubah. Surat yang keberapa Pak Re, At-Taubah? Waduh, hafal surat ke-9. Nah, doanya itu ada di ayat terakhir. Terakhir surat At-Taubah itu ayat berapa? 129. Nah, itu ayat terakhir. Nah, di dalam ayat terakhir itu mengandung doa, bunyinya begini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kita coba maknai ya, atau kita coba kaji maknanya satu persatu supaya kita ngerti kandungannya.
Hasbiyallahu itu 3 kata. Hasbiya itu 2 kata. Pertama hasbu artinya cukup. Yang kedua ya itu ku. Jadi hasbiya cukup bagiku. Allahu Allah. Jadi kalau disambung hasbiyallahu cukup bagiku Allah. Itu penggalan kalimat pertama. La ilaha illa huwa. Pertama la artinya tidak. Ilaha Tuhan. Kalau disambung la ilaha tidak ada Tuhan. Illa huwa, illa artinya kecuali, huwa dia. Itu kalimat yang kedua. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, alaihi tawakkaltu. Itu 3 kata. Yang pertama, alaihi sudah 2 kata. Ala artinya atas atau kepada. Hi artinya nya. Jadi alaihi atasnya atau kepadanya. Tawakkaltu aku bertawakal. Jadi itu kalimat yang ketiga. Alaihi tawakkaltu kepadanya aku bertawakal. Bahkan kadang-kadang ditambahin. Kalau kalimatnya diawali alaihi jar majrur kalau dalam bahasa Arab itu mengandung makna kekhususan. Artinya hanya kepadanya aku bertawakal. Berbeda kalau tawakkaltu alaihi aku bertawakal kepadanya. Tapi kalau alaihi tawakkaltu hanya kepadanya aku bertawakal. Jadi mengandung makna kekhususan. Hanya kepadanya aku bertawakal. Baru kalimat yang keempat, yang terakhir. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa artinya dan. Huwa dia. Rabbu Tuhan atau pemilik. Al-arsy singgasana. Al-azim yang besar. Jadi wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Tuhan atau pemilik arsy atau singgasana al-azim yang besar. Dan dia Tuhan atau pemilik singgasana yang besar. Nah, doa itu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi. Kenapa kita pahami bahwa itu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi? Karena sebelum doa itu ada kalimat yang mendahuluinya. Jadi bunyinya fa'in tawallau. Fa'in tawallau. Artinya maka jika mereka berpaling. Ya. Artinya kalau orang-orang kafir yang Nabi ajak untuk beriman berpaling, gak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad katakan, fakul, kata Allah, maka katakanlah. Allah suruh Nabi Muhammad berkata. Apa yang Allah suruh Nabi katakan? Doa tadi. Hasbi Allah. Cukuplah bagiku Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Tuhan atau pemilik arsy yang besar atau yang agung. Nah, kenapa Allah suruh Nabi mengatakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Artinya cukuplah Allah yang menjadi pelindung, yang menjadi penolong bagiku. Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan itu atau mengucapkan itu? Karena ketika Nabi ngajak kaumnya untuk beriman, ada yang menolak. Tetapi tidak hanya umatnya menolak, tidak mau mengikuti beriman kepada Nabi. Tapi bahkan juga ada yang mau menyerang, mau memerangi, mau mengganggu. Nah, maka ketika
penolakan itu tidak hanya berhenti pada penolakan, tidak mau beriman, tapi juga kadang diikuti dengan tindakan kekerasan, misalnya peperangan atau penyerangan. Maka untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan diri Nabi, maka Allah suruh Nabi mengatakan hasbi Allah. Artinya cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung, sebagai penolong dari gangguan atau mungkin dari serangan orang-orang yang tidak menyukai Nabi dalam menyebarkan dakwahnya. Karena orang-orang kafir saat itu, terutama pemuka-pemuka masyarakat saat itu atau tokoh-tokoh agama di luar Islam saat itu, merasa terganggu, merasa terancam dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa merasa terganggu atau terancam eksistensi mereka? Itu karena ketika Nabi Muhammad membawa ajaran baru dan banyak yang mau mengikutinya, maka pengikut tokoh-tokoh agama yang sudah ada itu akan berpindah kepada Nabi Muhammad. Maka ketika pengikut mereka akan berpindah kepada Nabi Muhammad, tentu yang mengurangi eksistensi mereka, bahkan bisa jadi mereka nanti akan jatuh, kurang pengaruh, atau bahkan pengaruhnya nanti hilang dalam masyarakat saat itu. Nah, ketika pengaruh mereka nanti hilang karena kedatangan Nabi Muhammad ini, maka supaya Nabi tidak diganggu oleh mereka, atau kalaupun mereka akan mengganggu Nabi, maka Allah akan lindungi mereka, Allah akan lindungi Nabi dari gangguan mereka. Begitu. Jadi itu poin dari doa hasbi Allah. Jadi biasanya doa itu kan dimulai dengan Robbi, ya Tuhanku, Robbana, ya Tuhan kami, atau Allahumma, ya Allah. Biasanya dimulai dengan panggilan. Tapi ini tidak dimulai dengan seruan atau panggilan. Langsung hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Jadi ini seolah-olah bukan doa. Karena bukan permintaan langsung. Misalnya ada berupa panggilan, wahai Tuhan kami, atau wahai Tuhanku, atau ya Allah. Bukan berupa panggilan semacam doa. Tapi ini sebagai ungkapan atau pernyataan. Tetapi meskipun bukan spesifik seperti doa, tetapi di dalamnya mengandung justru doa. Nah, karena ada ungkapan kepasrahan kepada Allah, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Sebagai apa? Sebagai pelindung, sebagai penolong kalau ada orang yang akan mencelakai atau orang yang akan mengganggu. Begitu. Nah, di kalimat kedua setelah hasbi Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. Maka ketika Tuhan kita yang kita sembah betul-betul hanya Allah, nah, kita serahkan hanya kepada Allah perlindungan atau pertolongan, maka Allah akan melindungi kita. Karena tidak ada Tuhan yang kita sembah, hanya Allah. Nah, barulah pernyataan berikutnya, alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal. Artinya, tawakal itu adalah al-i'timad namanya. Artinya penyerahan atau pemasrahan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita dari gangguan orang lain, tetapi bisa jadi usaha kita masih minimal. Di luar dari dugaan kita, bisa jadi masih ada yang mengganggu kita. Nah, bisa jadi masih ada yang bisa mengganggu kita. Ya, Ustaz. Ya. Nah, usaha atau ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang akan membahayakan bisa jadi masih tembus gitu, masih belum maksimal. Tetapi kalau kita berpasrah kepada Allah,
alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, maka di luar dari kemampuan kita untuk melindungi diri kita, Allah yang akan turun tangan. Allah yang akan menurunkan bala tentaranya, melindungi kita dari hal-hal yang akan membahayakan diri kita. Seperti yang Allah ajarkan kepada Nabi, berpasrah hanya kepada Allah. Nah, baru yang kalimat terakhirnya, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia Tuhan atau pemilik arsy, singgasana yang besar, yang agung. Jadi ketika Allah yang memiliki arsy, singgasana yang besar, artinya Allah yang punya kendali terhadap semesta alam ini. Kalaupun ada di antara makhluknya yang ingin mencelakai orang lain, apalagi yang ingin dicelakai itu orang yang beriman, terkhusus seperti Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka pasti Allah akan lindungi. Nah, oleh karenanya, meskipun doa ini diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi bisa juga kita terapkan untuk kita sebagai benteng untuk diri kita dari hal-hal yang akan mengganggu atau mencelakai diri kita. Ya, karena begini, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak profesi yang kita jalani ya. Ada yang di bidang pendidikan kayak Ustadz Anwasani, entah di kampus atau di pesantren. Saya juga ngajar, Pak Rey di bidang transportasi, ya Menteri Perhubungan nanti. Ya, Ustadz Musli di bidang ya karyawan, ya. Nah, namanya kita menggeluti bidang masing-masing, tentu ada saja kadang-kadang persaingan usaha. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa antara satu usaha dan usaha yang lain terkadang nggak bisa dipungkiri ada persaingan supaya lebih banyak omsetnya. Nah, ini bos kita, Masya Allah. Kok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget nih, pantesan. Ya, sini. Ya. Kopi apa nih? Kopi. Saya juga ada kopi, apa mau saya bawa kopi. Yang ada aja dulu, yang ada di sini, yang ada. Kopi susu. Samain aja. Nah, Pak Budi datang juga, Pak Budi. Ya, Masya Allah. Rame. Apa aja bikinnya? Ya, juara pingpong, Pak Budi. Ya. Semalam habis main pingpong. Nggak apa-apa, Pak Budi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Atlet nasional. atlet nasional, Lama internasional. nggak ini ya kita di sini ya. Ya, 50. Pak Budi udah kangen. Iya. Nah, jadi kita lanjutin dikit ya. Tadi kajiannya. Jadi namanya kita menggeluti bidang masing-masing dalam pekerjaan yang kita jalani sehari-hari. Ya, ada yang tadi di bidang pendidikan, Ustadz Anwar di kampus. Saya ngajar Al-Quran, Pak Wahyu di bidang otomotif, Pak Rey di bidang transportasi, Pak Budi di bidang pabean, apa? Kepabeanan, ya, bea cukai. Wah, Masya Allah. Ada rezeki. Ada kelapa. Nggak apa-apa, yang ada aja. Wah. Belum selesai ngaji, makanan udah datang ini. Ya, barokah. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya dalam kegiatan kita sehari-hari menjalani profesi kita, itu terkadang kan ada aja namanya persaingan. Ya, kayak Pak Wahyu misalnya. Penjualan. Ada yang banyak, ada yang masih dikit. Pencapaian, ada yang udah nyampe target, ada yang enggak. Itu kadang-kadang terjadi ya persaingan-persaingan, nggak bisa kita pungkiri. Dan persaingan itu terkadang memunculkan ya niat-niat yang tidak baik, iya, atau niat-niat jahat, atau niat-niat buruk, ya. Karena apa? Karena namanya manusia kan ada sifat
iri, sifat dengki, melihat orang lain sukses, berhasil, dapat reward, ya kadang-kadang timbul rasa iri. Nah, rasa iri itu bisa jadi mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Gitu. Gimana caranya supaya kesuksesan dia berhenti, gitu, atau penjualan dia jadi turun. Bisa saja begitu terjadi. Nah, makanya doa yang tadi kita bahas terkait dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi sangat relevan untuk konteks kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya Allah lindungi kita dari hal-hal yang akan mencelakai diri kita atau hal-hal yang akan menyakiti kita, maka itulah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi. Tadi ada yang baru datang ya, Pak Wahyu, Pak Budi. Doanya itu di surat At-Taubah. Surat yang ke-9 kata Pak Reid. Hafal udah. Ya. Ayat yang terakhir, persis terakhir. Ya, ayat 100 penghabisan. Ayat terakhir ayat 129. Ya. Udah pernah dengar belum Pak Wahyu? Coba didengarin, Pak. Coba didengarin. Ya. Nah, kita ulangi ya doanya ya. Baiklah. Setelah tadi kita coba kaji bersama apa makna dari doa yang Allah ajarkan kepada Nabi, sekarang kita waktunya ngulangi supaya kita bisa hafal doanya ya. Kita ulangi ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang terakhir wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Jadi itu doanya. Sedikit saya ulangi ya. Jadi itu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi ketika Nabi ngajak kaumnya untuk beriman. Nah, ada yang menentang, ada yang nggak suka, ada yang nggak senang. Nah, ketidaksukaan atau ketidaksenangan itu bisa jadi muncul keinginan untuk mencelakai Nabi, gitu. Maka supaya Allah lindungi Nabi, Allah tolong Nabi dari hal-hal yang akan membahayakan Nabi, maka Allah suruh Nabi mengucapkan doa itu. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Nah, ketika kita merasa bahwa Allah saja, nggak perlu yang lain sebenarnya. Allah saja cukup untuk menjadi pelindung, untuk menjadi penolong kita. Itu betul-betul kepasrahan kepada Allah yang kepasrahan puncak dari kita sebagai hambanya. Kalau kita memasrahkan diri hanya kepada Allah. Nah, bahkan lebih jauh lagi, kalau kita memaknai kata hasbiyah atau hasbu cukup, itu bukan cuman artinya perlindungan, pertolongan dari Allah yang kita harapkan. Tetapi artinya tidak hanya dalam konteks gangguan, penyerangan dari orang yang jahat, tetapi juga tentang masalah rezeki. Ya, ketika kita khawatir mungkin tentang rezeki kita, apakah terus naik income atau nanti menurun, berkurang, maka kalau kita baca doa hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Artinya Allah cukup sang pemberi rizki bagiku, maka nggak ada yang perlu kita takutkan atau kita khawatirkan lagi. Nah, ini jadi dalam yakin 100%. Iya, jadi 1000%. Tambah banyak ya. Jadi dalam berbagai konteks sebenarnya ketika kita mengatakan cukuplah bagiku Allah, maka Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai penyelesai berbagai persoalan yang kita hadapi. Nah, ketika kita menyebutkan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Itu. Nah, jadi
itulah makna dari hasbi Allah. Cukuplah bagiku Allah. Dalam berbagai konteks kita bisa terapkan. Tidak hanya dalam konteks perlindungan keamanan untuk diri kita, juga rezeki. Kalau kita ucapkan hasbi Allah, nanti Allah yang akan mencukupkan. Begitu pula berbagai persoalan yang kita hadapi, Allah tempat kita mengadu, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusan yang kita hadapi. Insya Ada Allah. beberapa hikmah Ustaz ya. Nah, ada beberapa. Ya, betul Ustaz. Satunya, sekelas Nabi Nah, sekelas yang tinggi derajatnya itu juga punya tantangan. Ya, Jadi punya tantangan. Punya masalah yang Iya. harus dihadapi. Betul, betul Ustaz. Ya kan? Nggak ada yang mulus-mulus aja, nggak ada. Iya, Apalagi kita nih. betul. Ya, dalam kehidupan, maka benar-benar kalau seorang nabi saja punya tantangan, punya masalah yang harus dihadapi, maka sekelas kita pun harus siap juga bahwa kita bakalan punya masalah, punya tantangan yang kemudian diri kita yang kedua adalah kita harus pasrah sama Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah, dan yakin bahwa Allah yang akan bantu kita. Nah, itu dia. Kalau saya tambahin dikit Ustaz, ibarat jalan kan nggak ada yang mulus, ada aja lubang-lubangnya dikit gitu. Tapi kalau berlubang banyak repot juga. Ya, ya. Ada yang berpasir, Ada yang berpasir, berbatu, ada yang berlubang, ada yang becek. Kehidupan juga gitu. Kita nggak bisa lepas dari permasalahan yang kita hadapi. Tapi ketika kita punya Allah, satu-satunya Tuhan kita, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah, maka dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Tuhan kita, dan kita mengatakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, maka Allah yang akan menurunkan tentara-tentaranya, membantu kita, menolong kita, melindungi kita. hasbi Allah. Kalau kita berdoa, Iya. sarapan pagi, sarapannya datang. Nah, sarapannya datang. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tuh Iya. ada buktinya. Ya. Oke, pas banget. Alhamdulillah. Ini ketauhidan yang tinggi ketika kita mengatakan bahwa cukup bagiku Allah. Sebenarnya nggak perlu yang lain. Yang lain ya sebagai perantara. Iya, sebagai perantara. Insya Allah. Empat telur boleh? Kalau nggak giniin aja ya. Ini dari Pak Anwar. Ya Allah. Ini perdamaian. Makasih Pak Ustaz, makasih Pak Yafis, aduh, makasih Pak Sofiar. Hari ini menu kita apa Pak Re? Lontong sayur padang. Lontong sayur padang. Nah, biasanya ditambahin tuh biasa. Sama Itu pisang goreng. lontongnya lontong tebing tinggi. Jauh benar. Itu kalau ditinggiin kan tinggi dipotong-potong. Oh iya. Lontong. Iya. Bukan lontong padang panjang. Oh iya. Soalnya panjang lontongnya. Buat ngambil sayur, boleh? Ini perdamaian nih. Peace. Oh, pisang. Iya. Perdamaian. Alhamdulillah. Ini yang baru tampak lontong sama telur. Ini menu ini Sekarang pesanannya Pak Jafi. pesanan Pak Jafis. Kayaknya udah ngidam. Nah, masya Allah. Lontong sayur padang. Lontong sayur padang. Iya. Boleh. Tukang kerupuk biasa. Masya Allah. Itu aja. Ini aja. Sini. Untuk Renal. Nih, karena hidangannya udah tersedia, diapain Pak Wahyu? Dilihatin aja. Diambil piring. Pak Sofiar yang udah masak, dilihatin aja, kecewa nanti dia. Buat
Ya. Minggu depan. Tayangnya Iya, maksudnya. oh iya. Jadi minggu depan nggak usah pesen lagi. Oh, iya. Minggu depan menunya beda lagi. Beda lagi. Ini rezeki hari ini. Rezeki hari ini. Pagi ini. Ilmunya udah, makanannya udah datang. Iya. Sekarang waktunya kita sarapan bersama. Menikmati karya udah chef. Oh, Xavier. Sama. Ini lebih jago dari Chef Yuna. Ya, Iya. kita mulai ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana Wafina. qina adzabannar. Selasa lebaran ini makan. Pakai ini. Bawang goreng ada. Nanti Ada di rumah. lebaran open house di sini enak kayaknya. Lebaran. Itu ada bawang goreng enggak? Di sholat Id. Puasa aja belum, udah Puasa lebaran. juga. Di sini Wih, ada ayamnya, Pak Wahyu. Lagi, Masya Allah. aduh, ayam lagi mandi, Opor ya? diangkat. Ini Opor. tahu cok. Oh tahu. Dia tahu tuh ada tahu. Nonton, tahu terus tuh Enggak udah. apa-apa tuh Pak Budi situ. Aduh. Ada aroma petenya sedikit. Oh, nah. Ada peti-petinya. PTL sudah. Muslim lagi. PT Alhuda. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Bisa jadi. Ya, Pak Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Oh, dipanggilin nih. Jadi enak. Loh. Ya, ya.